Coba cek di kandang kebo. Iya. Kebo bule. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahbia dari Kolaka. Saya menyimak YouTube itu dari Januari di Facebook, masih lewat di berenda-berenda begitu. Dan yang paling saya simak sekali itu waktu Pak Haji bilang, ditanya sama stasiun TV, gimana kiat-kiatnya dapat 1 miliar 1 bulan? Pak Haji bilang 1 miliar 1 bulan, dia mas 10 miliar. Ini siapa sih? Jadi di situ saya baru mulai mengikuti, hanya sekedar mengikuti. Tapi pas kepentoknya itu di bulan Juli ya, di situ saya sudah praktekkan, alhamdulillah semuanya bisa dikatakan yang kecil-kecil berhasil ya. Akhirnya saya nekat datang ke sini. Dengan 4 hari, malam kelima ya baru bisa saya sampai di sini, karena saya tinggal di Kolaka itu di pelosok lagi, setengah hari lagi ke kota, lalu naik ferry lagi 1 malam, lalu perjalanan lagi ke bandara itu 2 hari, karena saya sampai malam tidak dapat pesawat, bermalam lagi, jadi baru sampai datang hari kelima saya ada di sini. Jadi kenapa saya nekat datang? Karena Pak Haji bilang kalau tidak datang ke RDI, yang kecil-kecil aja yang aku doain yang terkabul. Jadi saya pikir saya harus dekat ini supaya yang besar-besar juga bisa terkabul gitu ya. Jadi saya datang ke sini. Iya, kalau nggak datang ke RDI pastilah yang kecil-kecil pasti terkabul ya. Iya. Tapi kalau yang besar-besar ya mesti datang lah belajar ke gurunya ya. Iya. Secara pribadi. Makanya saya paksain datang ke sini. Tepuk tangan dong. Ya begitu ya, kayak testimoni saya, mobil saya parkir saja di jalan, saya simpan dan saya ambil angkot untuk ke kota ya, ambil angkot ke kota untuk naik pesawat begitu. Jadi saya tidak tahu nasib mobil saya, terserahlah di mana. Kata Pak Haji saya ambil ilmu bodoh amat gitu. Dan saya ke sini tuh dengan uang 12 juta saja, dan saya butuh uang 20 juta bisa sampai di sini Bu Ibu. Saya harus butuh uang 20 juta bisa sampai di sini. Dan di situ saya sudah dilema sebenarnya, saya mau balik pulang atau saya lanjut. Dan saya bilang di jalan pun saya tinggal di jalan, saya bilang seperti sama Allah, ya Allah, kalau memang kamu mengizinkan saya ke RDI, saya butuh keajaibanmu ya Allah. Itu kata saya. Kalau saya tahu itu kayak saya mau menangis ya gitu. Okay. Dia terharunya Pak, dari dari Kolaka perjuangannya ke RDI itu 4 hari, dari Minggu, Senin, Selasa, nih hari Rabu, nih Kamis, 4 hari. Kalau Bapak dan Ibu kan hanya cuman sehari semalam, atau ada yang cuman semalam doang. Dia 4 malam. Betul. Terus dia harus punya uang 20 juta kalau ke RDI, kan naik pesawat. Belum dia harus maksain sedekah privat 10 juta. Dia maksain harus. Nah, Ibu ini praktekin ilmu RDI. Namanya dia ucapin apa tadi? Saya bilang begini, saya butuh keajaibanmu ya Allah. Kalau memang hari ini saya harus ke RDI, saya butuh keajaibanmu. Apakah saya memang harus ke RDI atau saya balik pulang ke Kolaka? Itu kata saya. Dan coba nyimak dulu ya. Ibu ini ngomong, saya butuh keajaibanmu Allah. Saya butuh keajaibanmu Allah. Saya butuh keajaibanmu Allah. Nah, Allah buktiin tuh keajaiban. Amin. Yang dia punya utang 2 miliar 200 juta, nggak punya uangnya 2 miliar 200 juta. Sini Pak, depan Pak, sini. Nggak apa-apa, sini senderan, sini. Kebetulan saya lagi nyari tumbal kurang 4. Itu 2, 3, 4 plus. Saya butuh keajaibanmu Allah. Saya butuh keajaibanmu Allah. Saya butuh keajaiban Allah. Saya butuh keajaiban
Nah, dia ucapkan, ucapan adalah doa. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Utangnya 2 miliar 200 juta. Gimana mau privat? Privatnya wajib 10 juta, sedekahnya wajib. Belum penerbangannya pulang pergi berapa, belum dia kolakal masih di dalam lagi, butuh 1 hari 1 malam. Kan ini perjuangan luar biasa ya. Yes, makasih ya bos. Wow, makasih ya. Yuk duduk sini, saya kurang 6 tumbalnya. Akhirnya ucapan adalah doa. Yang diucap ibu itu tadi, saya butuh keajaiban dari Allah, saya butuh keajaiban. Nah, mau saya kalau dia terkabul, coba bapak dan ibu ucap kata-kata itu. Saya butuh keajaiban Allah, saya perlu 10 miliar untuk bangun pabrik, saya butuh 10 miliar untuk bikin bengkel motor, saya butuh 10 miliar untuk bikin bengkel motor, saya butuh 100 miliar buat bikin showroom mobil, saya butuh keajaiban Allah. Nanti Allah kasih keajaiban. Bisa? Ah, jadi ibu waktu itu ngomongnya apa? Coba biar coba gimana? Ya begini, waktu itu saya menangis ya, tapi saya langsung hapus air mata saya. Saya katakan air mata ini tidak akan membantu saya tidak butuh air mata ini. Saya genggam tangan saya, lalu saya katakan, saya butuh keajaibanmu ya Allah. Kalau memang hari ini saya harus pulang kembali, saya pulang, karena memang uang saya tidak bisa cukup kalau hanya cukup segini. untuk ke Bogor. Ya, sini Pak, maju Pak, depan Pak, sini. Ya, terus saya berpikir begini, kalaupun saya punya uang untuk ke sini, terserah, pulangnya nanti aja. Nanti saya begini, saya sudah masa bodoh ya. Yang penting saya sudah punya tiket untuk ke RDI. Terserah kalau ke RDI mau pulangnya, terserah bagaimana. Nanti saya di sana saya berpikir bagaimana pulang, kata saya kan seperti itu. Yang penting saya ke sini dulu. Tepuk tangan dong, luar biasa. Nah, saya mau Bapak dan Ibu seperti ibu ini dari Kolaka. Maksudnya gini, kekuatan keyakinannya harus tingkat dewa. Ini kan enggak. Selalu yang diomong, bisa gak ya saya ke RDAY? Ya Allah, nggak ada kata bisa gak ya. Pasti bisa. Betul. Pasti bisa. Pasti sampai. Pasti bisa. Pasti sampai. Itu jangan bilang bisa gak ya saya ketemu Pak Haji Dwi. Nggak bisa, kita cuma papasan doang di bawah. Saya mau ke ruangan privat khusus yang sedekah 10 juta, Bapak dan Ibu cuma duduk di terpat, cuma mandang doang. Saya maunya Bapak dan Ibu harus masuk juga di situ. Seperti Ibu tadi privat, kita ngobrol lama ya, bertiga ya sama suaminya, enak ngobrol. Ini kan enggak, Bapak dan Ibu sambil mandang-mandang, itu Pak Haji Di bukan ya? Ya elah, pasti bisa. Pasti bisa begitu. Kalau bapak-bapak mungkin pasti ngaceng, pasti ngaceng gitu, maksudnya bisa ngaceng. Tadi kan ada yang nggak bisa ngaceng kan, ya dari Kendari. Nah, lanjut Bu. Oke. Jadi di situ saya tidak tahu kenapa saya langsung pegang HP dan terakhir nomor yang saya tekan itu saya langsung bilang begini, tolong minta dong nomor kakakmu, kata saya begitu. Dan ini adalah orang yang tetangga saya dari kecil ya, masih kecil, tapi dia sudah tidak ada, dia di Jakarta itu. Jadi dia bilang oke, katanya. Jadi tapi kamu jangan telepon dia di pagi, nanti siang, tapi waktu itu masih jam 9, kata saya. Jadi saya hanya bilang begini, ping, saya bilang ping kan. Langsung dia bilang begini, langsung dia respon saya, ya kenapa? Saya katakan begini, saya bisa minta tolong enggak? Dia bilang, iya kak bisa. Langsung saya bilang, bisa beliin saya tiket pesawat? Langsung dia bilang begini, bisa kak. Langsung kata, kok bisa? Kayak di situ saya kayak bagaimana ya ketika sesuatu yang kita harapkan dan itu ada respon begitu. Langsung saya bilang begini, tapi saya 2 orang, kata saya. Langsung dia bilang, tidak apa-apa. Langsung saya katakan lagi begini, ini serius? Langsung dia bilang, iya kak serius. Langsung saya bilang lagi, langsung baru dia bertanya, mau penerbangan kemana? Kata saya, Makassar ke Jakarta. Langsung dia bilang, oke, saya ambilnya kapan? Tapi saya bilang begini,
nanti pulang saja baru bayarkan saya karena ini saya sudah beli tiket. Padahal saya tidak beli tiket, saya cuma tidak enak saja kalau saya harus dibayarkan lagi ke sini kan. Jadi saya bilang, ini saya sudah kalau ke Makassar, Jakarta saya sudah punya, kata saya. Padahal saya belum punya. Dan sudah bilang begini, oke, kalau begitu nanti mau pulangnya baru dibelikan, baru saya belikan ya. Tadi dia suruh kirim nomor rekening tadi baru-baru ini, bilang nomor rekening nanti uang dia kasih saya katanya. Itu oke. Setelah itu matikan HP. Saya sudah yakin di situ bahwa saya sudah punya signal ya, saya sudah punya signal ini untuk RDI. Saya tidak boleh mundur. Saya harus bagaimana caranya? Karena saya tadi sudah mengaku bahwa saya sudah punya tiket, padahal saya tidak punya tiket untuk ke sini. Saya tidak enak saja kalau saya dibayarkan semua. Nggak apa-apa, itu namanya kalau di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Iya. Terima kasih Tuhan, utang saya yang 10 miliar sudah Allah lunasi. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Padahal belum dilunasi. Belum, saya belum pegang. Nanti Tuhan kebakaran jenggot di atas sana. Iya. Ini manusia langka ini. Iya. Akhirnya beberapa menit kemudian saya punya grup ya, di grup itu semua nanyain saya, kamu di mana, kok berapa hari ini aku nggak lihat begitu kan. Kata saya di seberang, kata saya. Terus saya bercanda aja, aku minta uang dong 2 juta. Langsung teman saya merespon begini, ya udah saya lihat dulu di rekeningku, kalau cukup 2 juta saya kirimkan. Saya katakan begini, cukup tidak cukup kirimkan saja lah, kata saya. Pas jam 11 Bu, dia bilang, minta dong nomor rekeningmu. Saya kirim nomor rekening 2 juta. Tepuk tangan dong. Dan benar Pak, itu saya bilang sama suami saya, terserah, karena ini uang 12 juta ini bukan uang saya juga ya Pak, tapi ini uang tiket saya. Kan saya punya mobil ekspedisi ya. Kalau mobil ekspedisi kan kalau menyeberang lewat ferry itu kita harus bayarkan, tapi saya tidak bayar Pak. Saya tidak bayar. Tepuk tangan dong. Saya mau pakai ke sini. Jadi saya bilang, terserah. Itu kan kalau kita tidak bayar, nanti kalau pulang kita tidak diterima lagi karena tidak bayar tiket, katanya diselewengkan lawan tiket itu kan. Dan itu adalah pendapatan saya satu-satunya Pak. Kalau saya tidak menyeberang, saya tidak dapat pendapatan begitu. Tapi saya nekat saja, sudahlah simpan saja mobil itu. Kata Pak Haji tadi bilang, ambil ilmu masa bodoh ya. Ada ilmu RDI yang manjur, namanya ilmu bodoh amat. Iya, bodoh amat ya. Ambil bodoh amat. Kata saya bilang, suami saya bilang, kita ini tidak dilarang lagi menyeberang kalau kita tidak bayarin tiket. Dan saya katakan begini, tidak bisa, karena ini sudah ada signal menurut saya. Allah mengizinkan kita ke RDI karena banyak pertolongan, kecuali uangnya ini memang bukan uang kita, tapi kita harus pakai ini karena Pak Haji bilang maksain kata. Terserah mau apa yang terjadi, yang penting saya sudah ke RDI aja dulu. Saya tidak tahu kenapa saya begitu jadi besar. Yang penting udah ke RDI dulu. Nanti di sini Bapak dan Ibu tinggal pakai numpang wifi-nya anak yatim ke Allahnya. Karena selama ini kita berdoa ke Allah nggak pernah nyampe, tapi Allah lama ngabulinnya. Numpang aja di wifi-nya anak yatim. Mungkin sinyalnya Bapak kurang bagus, pakai ini. Nah, maksanya besok Bapak dan Ibu paksain bisa ijab sama Allah, diaminin sama anak yatim yang pulang umroh. Besok ada 60 anak yatim pulang umroh, manjur banget, jur. Nah, besok di sini pagi anak-anak datang. Nah, ini lagi terbang sekarang dari Madinah langsung ke Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3, langsung transit pulang ke sini. Jadi Bapak dan Ibu besok paksain, manjur gak? Banget. Tidak ada orang yang ijab sama Allah, diaminin anak yatim kurung umroh, hajatnya tidak terkabul, tidak ada, pasti terkabul. Ya, oke, tepuk tangan dong. Ya. Pagi saya mau saya lupa tadi tanya satu. Terus saya kalau mau menyeberang mobil saya terus di blacklist di sana, apa yang harus saya? Nggak mungkin di blacklist, nggak mungkin. Iya. Kan ucapan adalah doa, jangan ngomong di blacklist. Iya, makanya saya bilang begitu. Tidak. Nanti kita di blacklist di sana sudah. Tidak. Nanti plat nomor. Jadi nanti copot celana dalam kamu, celana dalamnya tutup plat nomor kamu pakai celana dalam. Gitu ya. Tapi kita ditandai, wah itu tuh. Enggak mungkin. Karena nanti celana dalam kamu nutupin plat nomor.
Sip, tepuk tangan dong. Oke, makasih ya. Ya, yang dari Kendal datang nggak? Yang dari Kendal? Mana? Yang dari Kendal? Ada nggak dari Kendal? Yang dari Kendal? Ada? Mana? Ayo, maju yang dari Kendal. Yang tadi usahanya potong ayam. Ada? Kendal usaha potong ayam dapat? Hah? Apa? Ini maju. Yo, yang tadi usaha potong ayam dari Kendal. Yang tadi datang suami istri. Yang dari Kendal. Mana yang dari Kendal? Testimoni coba yuk dari Kendal. Sebelum meraktekin ilmu RDAI motongnya berapa ekor? Setelah meraktekin ilmu RDAI motongnya berapa ekor? Yuk. Iya, tadi kan Kendal. Kendal iya. Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada dari Kendal. Ya udah nggak apa-apa dia. Yuk yang mau nanya yuk, tepuk tangan dong. Wow luar biasa. Jadi yang dari Kendal itu dia dagang potong ayam. Sebelum kenal RDAI dia motong satu hari 12 ekor. Sekarang setelah meraktekin ilmu RDAI motongnya satu hari minimal 500 ekor. Ya maksud saya dia meraktekin ilmu RDAI. Nah coba Bapak dan Ibu praktekin dulu ilmu RDAI. Manjur banget. Nah dia kan datang ke RDAI dagangnya tutup. Nah pelanggannya pada double. Bu saya kirimin double. Jadi dia bisa motong hampir 1,5 ton ayam. Nah mau saya coba Bapak dan Ibu praktekin dulu ilmu RDAI. Nah setelah praktekin nanti Bapak dan Ibu testimoni ke sini gitu loh. Yang utama apa sih Pak Haji? Ilmu RDAI, ilmu kearifan lokal aja dulu yang Bapak dan Ibu bisa ya. Oke, sip. Yang mau nanya siapa? Tepuk tangan dulu dong. Yo, yang mau nanya. Yo, bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji, Ya. saya dari Bengkulu. dari Dari Bengkulu. Bengkulu. Print. Saya pensiunan PNS sudah 2 tahun. Ya, Saya mulai mengenal YouTube Pak Haji ini terhitung mulai bulan Juni. ya, Di bulan Juni saya perhatikan, saya simak, sehingga saya tertarik dan Ya. saya langsung transfer Pak. Sebelum saya transfer ke rekening Bapak, saya SMS Bapak, tapi enggak Bapak jawab. ya, Saya kirimkan lagi dengan Ibu Ayi, bukti transfer saya dijawab, Bu Ayi, terima kasih jawabannya. ya, Nah, sesudah itu saya terus mengamalkannya, menjalankannya itu. Pertama saya melaksanakan yang bangun jam 12.00 itu. Sudah itu kesenyum 41 kali, terus baca Al-Quran. Selama saya mulai terhitung bulan Juni ini, saya alhamdulillah sudah selesai 30 juz saya baca Al-Quran. ya, Sesudah itu, terus berikutnya kebetulan saya kan anak saya 2 orang, kedua-duanya kedokteran di Jogja. Saya pensiun, jadi saya berusaha menjual aset-aset saya karena cita-cita anak saya jadi dokter. Jadi alhamdulillah yang pertama sudah selesai. Tinggal yang kedua. Jadi pertanyaannya apa? Nah, pertanyaan saya itu Pak, pertama saya sudah merasa bersyukur itu pas saya ini mau menghadiri, kebetulan saya lagi keuangan saya agak terserat, saya mengamalkan ilmu Bapak ini. Kebetulan ada anak angkat saya itu, saya doakan melalui ijab Bapak itu bahwa saya butuh uang besok pagi atau dalam minggu ini, adalah saya mengamalkan ilmu Pak Haji ini apa? Iya, jadi Bapak pertanyaannya apa? Nah. Ada pertanyaan nggak? Jadi maksud saya itu Pak, saya Mau testimoni? Atau mau menanya? Saya cuma mau dilupa cerita dikit bahwa saya pertama itu dapat uang itu 7.500, 7.500.000 Pak. 7.500 rupiah. 7.500.000 Pak. 7 juta. 7.500.000. 7 juta. Nah, 7.500.000
Tadi kan cuma bisa enggak kamu ngasih uang? Bisa, Pak. Saya transferkan uang 7.500.000. Nah, pas besoknya saya cek ternyata 15. Kok saya silakan saya minta 7.500.000, kok tahu-taunya terima di uang 15 juta. Nah, sudah pas saya tarik, ternyata ada ini katanya saya keliru itu kirim itu, Pak. Harus dikembalikan katanya yang 7,5 juta itu. Jadi saya bilang gimana? Saya kan tidak ada minta, saya bilang kan. Saya kan minta 7,5, kenapa dibikin ini dikirim 15? Saya salah katanya kan, harus dikembalikan Pak 17,5. Kalau enggak itu anak yang transfer tadi saya tahan. Ditahannya lah anak yang transfer tadi. Jadi pasti saya cepat kembalikan, Pak. Kalau enggak itu kesian dengan anak kecil tadi ditahan orang tuanya yang transfer ngasih uang saya. Berarti yang belum siapa? Yang belum yang transfer itu, Pak. Ya yang transfer itu, Pak, melalui itu BRI Briling itu. Orang BRI Briling itu yang belum. Yang belum. Yo. Oh, bukan Bapak, bukan. Bukan, saya kan cuma terima. Saya kembalikan, karena dia minta kembalikan kan. Nah sesudah itu, Pak, saya sebelum itu saya mau berangkat ke sini. Pokoknya saya mau menemui Pak Haji di dalam bulan ini. Nah pas ini kebetulan saya mau berangkat. Pokoknya rezeki saya datang pasti saya berangkat ke sini. Kebetulan kemarinnya itu ada anak saya datang. Saya mau pergi, bisa tidak kamu bantu saya? Bisa, Pak. Berapa Bapak butuh? Saya bilang cukup 3 juta aja. Langsung dikasih 3 juta, Pak. Ditransfer ke rekening saya langsung beli tiket ke sini. Langsung saya berangkat hari ini. Jadi pertanyaan saya, kebetulan saya ini karena lagi pensiunan dan saya ini kebetulan anak saya masih seorang lagi yang kuliah ke dokter itu, saya udah lama mau jual aset rumah saya, enggak laku-laku, Pak, sampai sekarang udah 4 tahun. Asetnya apa yang mau dijual? Rumah. Ya. Bapak copot, saya dalam Bapak ini berlaku semuanya, digosok di pintunya. Laku gitu. Gosok cara dalam Bapak. Pintunya warnanya apa? Catnya coklat. Cara dalam Bapak warnanya biru. Nah, gosok sampai gak. Jadi itu aja, Pak. Ya, gosok pakai cara dalam. Berapa kali, Pak? 99 kali. 99 kali. Gosoknya siang ke malam, masalahnya di rumah kiri kanan itu ramai, Pak. Kalau mau manjur, gosoknya siang-siang pas Bapak telanjang bulat. Nanti dia bilang kan, ini Pak, dia bilang kita ini teler nanti. Ternyata tetangga kiri kanan tuh ramai, Pak, rumah yang mau dijual itu. Justru makin ramai makin cepat laku. Jadi nanti saya dibilang di teler nanti gimana, nanti bergila nanti. Nanti gitu. Kalau kita mau cari rezeki, dibilang gila nanti. Praktekin ya. Oh iya itu aja, Pak. Ya. Jadi, Manjur kok manjur. Oh iya, makasih, Pak ya. Saya Mudah. tepuk tangan dong. Pak, Ya. maaf Pak. Ya. Sekali lagi, Pak, saya akan mengamalkan ilmu Bapak ini. Yang mana ilmu yang telanjang bulat? Yang mana? Bangun jam 12 malam itu. Hah? Yang bangun jam 12 malam itu, Pak. Oh iya. Yang baca Al-Qur'an itu. Dan mungkin yang lain-lain juga saya cocok ikut juga nanti. Yang telanjang bulat nggak mau dipraktekin? Ya itu aja, Pak ya. Saya mau izin, pokoknya saya coba semua nanti saya amalkan. setelah pulang ini nanti. Setelah pulang dari sini. Ya mudah-mudahan kabul, Pak ya. Gitu ya, Pak. Ya. Nah, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong biar wow luar biasa. Ya. Saya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Bekasi, Nesah namanya Pak. Dari Bekasi. Iya. Saya udah kenalnya di YouTube waktu Bapak kenal Bapak. Saya praktekin semua itu Pak. Saya tadinya sakit gigi gitu. Saya praktekin gitu, colek gitu. Sembuh giginya. Sakit gigi. Obatnya apa? Iya colek-colek gitu. Hah? Iya colek-colek. Colek apa? Gitu ya. Colek apa? Ini colek ininya. Sekan gede banget ininya gitu, suka langsung sekarang alhamdulillah Iya, sembuh, Pak. nyoleknya gimana nyoleknya? Gitu.
sakit banget itu tadinya. Sekarang alhamdulillah sembuh Pak. Hasilnya? Sekarang nggak sakit sama sekali, makan apa baik tadinya sakit banget gitu. Bu, Itu ini saja. bapak-bapak dari depan sampai belakang giginya pada sakit. Bisa gak dicolek, Bu? Colek-colekin. Bisa. Bapaknya nggak mau, dia malu. Bapaknya mau. Dari depannya dulu, dari depan. Tepuk tangan dong. Bapak saya mau tanya Pak, saya Ya. melakukan ini Ardea ini sudah ada 5 bulan ya Pak ya? Ya. Ada. Saya itu sekarang pengennya saya umroh Pak tahun ini Pak. Itu. Saya pengen umroh tahun ini Pak gitu Pak. Pasti. Pasti saya punya rezeki Pak, Nanti ibu foto wajah ibu, gosok, pasti saya berangkat umroh. Pasti saya berangkat umroh. Pasti saya berangkat. Jadi foto ibu digosok di alat kelamin ibu. Pasti saya berangkat umroh tahun ini. Pasti saya berangkat umroh. Begitu? Begitu. Iya. Ya. Iya, iya. Nanti gosoknya di perapatan. Saya satu lagi Pak mau tanya Pak. Satu lagi mau tanya Pak. Saya itu punya kontrakan Pak. Tadinya emang gak laku juga itu, susah banget laku saya. Gini-giniin pakai sempak saya itu 9 hari nggak dicuci. Gimana? Pakai sempak saya 9 hari nggak itu dan dulu dicuciin semua itu kaca-kacanya laku langsung Pak. Langsung. Oh langsung laku. Tuh, Lah, langsung tadi Bapak kan mau jual aset. Ya. Bapak nggak usah pakai celana dalam Bapak, pakai ibu aja. Bawa dia, ya. Bawa ke Padang. Sama-sama orang Padang. Bawa. Dia mau jual rumah, Bu. Ibu kan kontrakan, dia mau jual rumah. Nah, pinjam celana dalam ibu sebentar aja. Sewa. Sekarang nggak pakai kan kata. Sekarang nggak pakai. Kata Bapak, nggak pakai. Tepuk tangan dong. Pantesan tadi bapak-bapak yang masuk pada bersin semua. Ibu dah. Oh benar nggak pakai celana dalam ibu? Nggak pakai. BH? Pakai BH dibalik. Oh BH dibalik. Harusnya Bu yang manjur tuh BH nggak pakai, celana dalam nggak pakai. Itu saldonya nggak pernah di bawah 10 M. Amin. Kalau ibu setuju kan ibu sekarang udah nggak pakai celana dalam. BH masih pakai. Ibu copot aja sekarang. Pak Haji, saya mau tanya lagi nih. Ya. Supaya tanah itu yang dekat kontrakan itu kan diperebutan orang baik itu mau dibeli ini beli saya supaya saya yang punya Pak yang beli gitu. Udah kayak Ibu begitu wajib juga. nggak boleh pakai BH. Nanti tanah itu jadi milik ibu. Oh gitu tiap hari. Ya dari sekarang, dari malam ini. Dari malam ini. Dari malam ini lebih manjur. Udah dikepret-kepret Pak kayak itu sempak saya direndam gitu udah. Direndam dulu. Dikepret kalah manjur sama kalau nggak pakai. Oh gitu. Ya, Kalau dikepret kan gini-gini. Kalau nggak pakai gini-gini. Tepuk tangan dong. Pak tadi saya udah itu sedekah potong sapi 1 juta. 1 juta besok Jumat ya. Jadi paksain Bapak dan Ibu kalau punya hajat kita sedekah ekstrim. Jumat barokah sedekah potong sapi 1 juta. Pak Haji. Ya. Oh iya saya meminta centong sama itu Pak Haji ya. Saya ini bawa Pak. Bikin. Kalau saya sakit digosok-gosok ini sembuh Pak. Ya. Kayak gini. Boleh tadi kasih centong kok Bu? Digantung. Boleh. Kasih Bapak Tadi ya. kan ada tuh 2 karung masuk. Iya. Nanti dikasih. Udah, Gratis. Semua dapat. Ya, amin. Semua dapat. Centongnya gratis. Uang bibitnya mau gak? Mau. Wow. Yang nggak pakai BH, nggak pakai celana dalam. Nah, buktiin dulu kalau memang benar nggak pakai, langsung ambil uang bibit. Ya kalau nggak terbukti gimana? Saya perlu bukti. Oke, Sip, tepuk tangan dong. Ya, Bapak apa pertanyaannya Bapak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya dari BGN.
Dari BGR Bogor. ya. Saya mengenal ilmu Bapak ini baru seminggu, Pak. Saya Baru perdana seminggu sih. ya. Iya. Namanya BGR ya seminggu ya. Kalau dari Bogor udah setahun ya. Tahu. BGR. Saya kenal dari teman saya ini, dan saya baru mempraktekin ilmu ini baru 3 hari. Baru 3 hari. Baru 3 hari sebelumnya ini saya malu sama teman saya. Malu. Heeh. Mana buktinya kalau malu? Diam-diam saya buka YouTube. Wah, apaan nih, saya bilang gitu. Kok ada bahasa begini gitu. Ada bahasa apa? Akhirnya Pak Haji, wah boleh juga nih saya bilang, karena banyak testimoni yang berhasil di sini. Berarti dengan adanya sholat tahajud apa. Terus saya kan dari Aceh nih asal Pak Haji. Dari Aceh. Kan banyak ilmu-ilmu apa namanya, kearifan lokal di sana hampir sama. Oh ini cocok nih saya bilang itu. Habis itu saya pakai celana dalam 3 hari nggak diganti. Nah, nggak diganti. Iya, pas begitu kok lama-lama kok gatal ini Pak. Pak, ini banyak relawan yang mau garuk. Ini relawan semua nih. Mudah-mudahan nggak ada tetangga di sini Pak Haji ya. Pas begitu Jadi saya gatal tuh. Iya, kok ada ini kayak kerak-kerak gitu. Pas begitu billah ta'ala aja saya bilang gitu. Saya baru perdana nih, dan saya yakin juga karena di Aceh juga orang tua ngajarin banyak yang begini gitu. Saya rendam tuh celana buat mandi sama air pandan 9 kalau nggak salah itu. 9 lembar. Pas itu kok lama-lama ini keruh air. Pas begitu ya udah saya belajar dari yang kecil aja dulu Pak Haji, karena saya kan ojek online Pak Haji ya. Apa? Ojek online. Ojek online. Habis itu saya mandiin walaupun keruh, udah aja sebagian saya minum aja Pak Haji. Gitu kan, yang penting niat saya ada perubahan gitu Pak Haji. Ya. Pas begitu keesokan harinya saya narik nih Pak Haji. Ya. Saya belajar dari yang kecil dulu, nanti kalau udah ketemu Pak Haji baru Ya. yang besar, saya bilang gitu. Ya. Pas gitu setelah saya anterin dapat nih uang tip. Namanya kan ada tertera di aplikasinya. 10.000 pasti ngasih, saya bilang itu. Nggak lama saya selesain, benar ada 10.000 Pak Haji. Nggak lama, treng aja 10.000. Ucapan adalah doa. Doa, betul itu Pak Haji. Habis Tepuk gitu- tangan dulu dong. Wow. Sutman. Jadi Habis Bapak itu- meraktekinnya gimana ngucapnya, coba diulangi lagi. Dari pasti. awal Pak, dari awal tadi. Dari Bapak kan dikasih tahu ilmunya sama tetangganya. Terus Bapak lihat nih apaan nih, ngomong apa. Coba ulangi lagi Pak. Acting mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya kebetulan tahu ini ilmu dari teman saya baru seminggu, dan saya melakukan ilmu ini yang dari Pak Haji itu baru 3 hari, yaitu dengan melakukan celana dalam yang nggak diganti 3 hari. Gitu. Ya. Kok lama-lama saya ini kok baunya bau asem gitu Pak Haji ya. Ya. Asem bener, bukan ketolongan tuh baunya pas saya cium. 3 hari nggak ganti tuh. Nggak ganti. Kok timbul lagi kerak-kerak gatal gitu kan. Iya. Saya giniin, kok ada keraknya. Lah haula aja. Yang penting saya meyakinin ilmu ini karena saya dari Aceh gitu. Banyak kesamaan ilmu kearifan lokal ini Pak Haji. Sama dari Aceh. Iya. Saya yakin, kata istri saya, apa-apaan sih itu ya, katanya gitu. Tapi lama-lama saya usapin juga Pak Haji. Saya ke kamar mandi, usapin ke muka istri. Ngomongnya gimana? Manut, tunduk, patuh kamu kepada saya bilang. Habis ngeremes alat kelamin Bapak. Betul. Langsung diusap ke mulut istri, ke muka istri. Pas begitu kok dia tiba-tiba ngedukung. Dukung. Yang tadinya nggak dukung jadi dukung. Dukung. Pak, nih ibu-ibu pada nggak dukung, bisa gak Pak? Itu jangan lihat saya dong. Iya. Pas begitu ya udah kesana aja ya, saya kan pengen berubah juga hidup katanya. Ya. Insya Allah pasti yang ngasih keajaiban kepada kita, saya bilang gitu kan. Ya. Setelah itu saya rendam Pak Haji. Ya. Celana dalamnya dengan air pandan, karena ada di YouTube Pak Haji itu, atau apa namanya itu,
TikTok itu masalah daun pandan gitu kan. Iya. Ini lama-lama ini ember kok jadi keruh kan ini lagi gitu. Terus saya sanksi juga mau mandi tuh Pak Haji. Ya. Habis itu saya mandi juga, ya sebagian masuk ke mulut ya setelah saya tenang aja. Ya, karena kan kata Pak Haji harus yakin. Ya. Dan saya yakin juga. Dengan video Allah besoknya saya ngegojek gitu karena tugas saya gojek online motor. Biasanya jarang Pak Haji, sehari itu dapat 4 kali gitu kan. Tapi setiap saya belajar dari yang kecil dulu, masuk ini 10.000 setelah saya selesain gitu, 10.000 pasti masuk 10.000. Nggak lama saya selesain, nggak lama muncul 10.000 Pak Haji. 10.000. Habis itu saya ini lagi bawa dapat lagi penumpang, masuk lagi nih 5.000. Nggak lama saya iniin masuk 5.000. Terus sampai kecil tuh sampai 1.000 saya tes Pak Haji. Masuk gitu. Berarti ucapan itu adalah tadi, doa. Itu ini tadi Pak Haji, ini hari. Ya. Kemarin juga udah 2 hari saya berturut-turut ya alhamdulillah walaupun kecil karena saya mintanya masih kecil, tapi terbukti Pak Haji. Ya. Dan satu lagi saya mohon maaf nih Pak Haji, mulai dari kemarin itu nama Pak Haji itu ya saya ikut juga. Terserah Pak Haji kalau mau marah-marah, tapi itu ya ini saya Diikat. Pantasan ini di 2 hari pala saya puyeng. Ini Saya kan perutnya mual nih, kembung nih, pala saya muter. Sampai Istri saya saya bilang, bawa nih, Pak Haji. Papa jangan-jangan ada tamu Saya yang ngerjain. taruh uang karena saya nggak punya uang BB, saya taruh uang 5.000 yang seringnya ganjil gitu kan. Saya tulis hajat saya, tapi ada namanya Bapak Susanto bin Sondo. Terus sama istri saya diinin Pak Haji, dicuek-cuek taruh ke sini. Aduh, tepuk tangan dong. Oh, ya. Yang jelas saya Pak Haji, walaupun mulai baru 3 hari ini, saya benar ada buktinya Pak Haji. Ada buktinya ya, ilmu kearifan lokal ya. Walaupun ini saya centongnya saya ambil dari mertua saya. Ya. Gitu. Biasanya kalau centong yang nyolong manjur. Tapi centongnya centong biasa Pak Haji, sampai ini korek-korek gitu, Iya. yang mulai ke arah yang besar. Mudah-mudahan Pak Haji doain nih biar berhasil. Pasti, gitu. pasti. Pertama tuh saya ikut tuh pakai karet, lepas mulu, udah aja 3 karet di sini. Aduh. Nah, pas kesini juga tadi Pak Haji, istri saya kan tiba-tiba mendukung. Udah kesana aja, tapi kesini dulu katanya. Kenapa? Saya bilang itu nggak tahu dia Pak Haji, ke belakang gitu. Terus Digini-giniin Pak Haji, gini-giniin. Itu sampai ke sini muka kayak ada keraknya gitu Pak Haji. Terus bibir kayak orang sakit itu kering gimana Pak Haji. Rupanya dia banyak betul. tepuk tangan dong. Kata istri saya, pasti Pak Haji ngasih centong sama uang bibir gitu. Cuman saya udah kerakan gitu Pak. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Ya,